Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik guys, di video kali ini ada diskusi menarik yang saya temukan ya, yaitu diskusi menarik antara Pak Johan Silalahi dan Emrus Sihombing, yang dua-duanya adalah seorang pemerhati kesehatan dan juga dokter dan peneliti ya. Dimana dalam debat ini Pak Johan Silalahi mengkritik program makan gratis dari Pak Prabowo ya, dimana kata beliau sejatinya program makan gratis Pak Prabowo itu secara tidak langsung malah mempermalukan Pak Jokowi ya, mempermalukan kinerja Pak Jokowi ya, karena jika kalau kita telaah lagi ya, program ini sebenarnya mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tidak sepenuhnya berhasil ya memberikan gizi kepada anak-anak dan juga bahkan kepada ibu hamil. Dan juga ya, ketika saya baca tadi di Detik ada juga guru-guru yang kata Pak Prabowo juga kurang gizi, sehingga mereka akhirnya nantinya akan dimasukkan ke dalam daftar untuk mendapatkan makan gratis ini ya. Jadi jika begitu caranya, maka program gratis ini sejatinya secara tidak langsung itu mempermalukan Jokowi dan mengatakan bahwa Jokowi ini terbilang gagal, meskipun setelah 2 periode menjabat presiden tergolong gagal untuk memenuhi pangan dan gizi kepada rakyatnya, yaitu anak-anak, guru, dan juga ibu hamil ya. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita saksikan saja diskusinya guys. Selamat menyaksikan. Yang lain nih ya, yang lebih absurd. Contoh tentang kenapa Prabowo ini terus menggulirkan makan siang gratis, gitu ya. Iya. Padahal gini Bang Luis, pertanyaan gini, ini sama juga lagi dengan mempermalukan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya. Loh, berarti Bang Luis dengan Prabowo terus menggulirkan makan siang gratis, bahkan di dalam debat kemarin berulang-ulang ya, ditanyakan juga ke Anies Baswedan ya. Berarti kan dianggap bahwa Presiden Joko Widodo udah mau 10 tahun ini gagal memberikan gizi. Iya, banyak orang kelaparan, banyak orang yang miskin. Kan itu kan sebenarnya. Itu dalam komunikasi meta meaning yang disampaikan oleh Prabowo. Kenapa enggak? Kenapa harus nunggu nanti? Kenapa enggak? Anda sekarang Menteri Pertahanan, setiap bulan rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo. Kenapa enggak Anda sampaikan, Pak? Ini segera kebijakan makan siang gratis ini. Ini daripada bagi-bagi bansos tidak jelas segala macam. Ini menunjukkan bahwa Prabowo ini seperti seolah-olah dia enggak ada dalam bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena Ya, itulah guys ya pemaparan dari Pak Johan Silalahi ya. Ada 2 poin yang saya dapat ya. Poin pertama adalah bahwa program Pak Prabowo ini ya, itu dia menjatuhkan Pak Jokowi sejatinya ya, dikarenakan terbukti ternyata Pak Jokowi setelah hampir 10 tahun menjabat sebagai presiden tidak mampu memberikan kecukupan pangan terhadap rakyatnya, sehingga ada anak yang kurang gizi, ada yang kelaparan, dan ibu hamil berpotensi kena stunting dan sebagainya, sehingga harus ada makan gratis yang dibawa oleh Pak Prabowo dalam program yang dijanjikan pada Pilpres kali ini ya. Ini sebenarnya benar-benar menjatuhkan ya, dan harusnya Pak Jokowi itu menolak atau mungkin memprotes program ini ya. Namun ternyata sepertinya Pak Jokowi adem-adem aja ya, mungkin tidak sadar kali ya. Dan kedua, ada juga poin yang menarik ya, ketika si Pak Johan mempertanyakan selama ini kan Prabowo ini punya jabatan di kabinet Pak Jokowi ya sebagai Menteri Pertahanan ya kan, tentu dia ikut-ikut rapat bersama Pak Jokowi ya. Nah, harusnya dalam rapat itu Pak Prabowo harusnya mengusulkan atau mendesak Pak Jokowi untuk melaksanakan program makan siang gratis ini kepada rakyat Indonesia ya kan, harusnya udah dari kemarin-kemarin ya. Apalagi Pak Prabowo kan sudah menjabat sebagai Menhan sejak tahun 2019 ya, itu kan ada waktu ya, kurang lebih 5 tahun lah sampai 2024 sekarang ini ya. Harusnya kan beliau memaparkan, Pak, ini program makan gratis kita laksanakan Pak untuk mencegah stunting dan untuk memberi gizi kepada anak-anak yang sekolah dan sebagainya loh. Harusnya kan begitu. Kenapa harus nunggu pemilu sekarang ini kan? Jadi aneh ya. Sehingga Pak Johan Silalahi bertanya-tanya apakah si Pak Prabowo ini di luar bagian kabinet atau gimana ya. Ini kan poin yang ini juga ya, poin yang harus kita pertanyakan juga ya kepada Pak Prabowo, kenapa sekarang gitu ya. Oke, lanjut ini makin menarik nih guys.
memang selama ini berarti bisa dimaknai bahwa Joko Widodo tidak memberikan suatu kecukupan pangan selama ini bagi warga negara selama 10 tahun atau kurang dari 10 tahun ini. Dan yang salah kaprah lagi Bang Emrus ya, absurd dan ngawur itu apa? Di negara maju Bang Emrus, ini penting sekali buat rakyat Indonesia kita ingatkan bahwa nggak ada itu isu atau kampanye makan siang gratis. Itu udah satu tarikan nafas Bang Emrus dengan sekolah gratis. Jadi di negara-negara Eropa, Skandinavia dan lain-lain ya, di Amerika atau di mana, kalau dibilang sekolah gratis itu otomatis mereka semua hal yang dapat termasuk makan siang gratis, termasuk gizinya. Iya, nggak perlu dijual seolah makan siang gratis. Itu menunjukkan bahwa kita tuh ya primitif dan bahkan tadi mempermalukan Presiden Joko Widodo sebenarnya. Yang lucunya Presiden Joko Widodo nggak pernah malu lagi dengan Prabowo menggulirkan wacana itu. Kenapa? Loh, berarti saya 10 tahun ngapain aja? Ini bagaimana kita jadi dengan kata lain sebenarnya Prabowo ini bukan melanjutkan pembangunan Joko Widodo, antitesis. Artinya menawarkan perubahan, tidak bedanya dengan Bung Anies dia berarti kan? Betul. Nah itu deh guys ya, ini juga ada poin menarik ya ketika kita bicara dengan ke luar negeri ya. Di luar negeri itu tidak ada namanya program makan gratis ya. Yang ada adalah pendidikan gratis ya. Jika pemerintah di sana menawarkan pendidikan gratis, maka itu sudah satu paket dengan makan gratis ya. Jadi jika hanya yang ditawarkan makan gratis saja, itu berkesan primitif kata Pak Johan Silalahi ini ya. Ya ini benar juga ya. Dan sebenarnya kalau kita bicara sejarah ya, sebenarnya Pak Anies Baswedan itu sudah menerapkan program serupa ya ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya pada tahun 2019 ya. Dia menjalankan program yang namanya penyediaan penyediaan makan untuk anak sekolah, PMTAS ya singkatannya. Guys bisa googling aja di mana Pak Anies menyediakan sarapan gratis bagi anak SD, PAUD, TK dan juga SLB ya. Dan itu sudah membantu sekitar 453 sekolahan di 53 kecamatan di 53 kelurahan ya. Itu programnya sudah dijalankan dan bahkan keponakannya Pak Prabowo ya, Rahayu Jaya Hadikusumo, mengakui bahwa ini program Anies yang mereka ikuti ya. Nah, namun ketika sekarang ini program tersebut tidak dicantumkan oleh Pak Anies dan Pak Imin di janji kampanyenya ya. Karena bagi mereka kebutuhan tiap daerah itu lebih kompleks dan sebagainya, sehingga mereka putuskan untuk tidak mencantumkan program makan gratis di janji kampanye atau visi misi mereka di Pilpres yang sekarang ini guys. Jadi ya itu dia. Dan juga tadi Pak Johan juga menyinggung bahwa kok Pak Jokowi tidak merasa ini ya, tidak merasa dipermalukan gitu dengan programnya si Pak Prabowo maksud saya ya. Oke. Ya itulah videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.